Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik, amin. Sebab hari ini diberikannya lagi kepada kita Kamis 28 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yakinlah seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul renungan kita hari ini, menjadi buah ara yang baik. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang Yeremia mendapat penglihatan tentang buah ara. Dalam penglihatan itu, Yeremia melihat ada dua keranjang buah ara. Satu buah ara yang baik dan satu lagi buah ara yang buruk. Dan tahukah saudara bahwa pohon ara dalam Alkitab sering dihubungkan dengan janji-janji Allah. Pohon ara melambangkan kemakmuran. Penglihatan yang Tuhan perlihatkan terjadi ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Semuanya terjadi karena Allah murka terhadap mereka. Dua keranjang buah ara melambangkan kasih dan hukum. Buah ara yang baik melambangkan kasih Allah, di mana Allah memberikan suatu hati yang baru untuk mengenal Allah dan membawa mereka kepada pertobatan dan pemulihan. Allah akan mengembalikan mereka pada tanah perjanjian itu. Sedangkan buah ara yang jelek melambangkan penghukuman yang mengerikan. Allah akan mencerai-beraikan mereka, mendatangkan kutuk, mendatangkan sakit penyakit, bahkan kelaparan, perang, dan akhirnya mereka semua binasa. Sidang jemaat Tuhan, kedua buah ara ini menjadi peringatan buat kita. Kalau saat ini Tuhan mengizinkan kita seperti buah ara yang jelek, masa-masa pembuangan dalam hidup kita, terjadinya masalah yang tidak habis-habisnya, penderitaan, dan sepertinya kita terasing. Ingatlah, Tuhan memberikan kita hati yang baru untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Segala sesuatu yang mungkin buruk terjadi dalam diri kita, Tuhan selalu menyiapkan hal yang baik untuk menggantikannya. Yang menjadi persoalannya, apakah kita mau dirubah oleh Tuhan? Hati kita dibentuk, hidup kita dibentuk. Dijauhkan kiranya kita dari hati yang keras, tapi diberikan hati yang lembut, seperti buah ara yang baik. Buah ara yang baik melambangkan hati yang baik. Buah ara yang baik melambangkan berkat baru yang Tuhan sediakan. Buah ara yang baik melambangkan pemulihan yang Tuhan kerjakan setelah hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, mungkin akibat kesalahan atau hal buruk itu terjadi untuk membuat kita sadar kalau kita perlu dan butuh Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percayalah, Tuhan akan menggantikan semua duka kita dengan sukacita. Asal saja kita memiliki hati yang baru. Kita meminta Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Kita meminta Tuhan menyadarkan kita dari semua hal-hal yang salah di hadapan Tuhan dan menggantikannya menjadi hal-hal yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita untuk mendapatkan hati yang baru. Bukan kuat dan gagah kita untuk mendapatkan dan menjadi seperti buah ara yang baik. Tapi dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang diubahkan hatinya, akan mendapatkan berkat-berkat baru dari Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyatakan kuasa kasih-Nya atas setiap kita yang berserah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai hidupmu di sepanjang hari ini, dan semua aktivitas kita akan diberkati oleh Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.